Hey teman-teman, jumpa lagi. Sebelum upgrade lampu, kita lihat nih lampu standarnya seperti apa. Kita akan melihat lampu standarnya ya, seperti apa. Nah, itu lampunya lampu ayam. Nah, itu nyalanya ya. Lampunya lampu ayam seperti itu. Lampunya lampu ayam seperti ini. Coba didim. Ya, ini sebelum di-upgrade. Nanti kita akan update hasilnya seperti apa. Terima kasih sudah menonton video ini. Dari Yankee Bravo 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 Whiskey. Ikuti terus videonya. Bumper sudah kita buka, lampunya sudah kita copot. Tadi nggak sempat videoin karena nggak ada yang membantu. Tapi jangan khawatir, gampang banget kok bukanya, cuman melepas baut saja. Contohnya kalau bumper ini baut ini, lalu yang samping itu di sini ada bautnya. Lalu yang lainnya tidak ada, hanya klem-klem seperti ini saja. Tidak ada baut. Kalau untuk perlengkapan kita akan mempergunakan Phoenix VR3 dengan generasi kedua yang nanti berkekuatan ini sekitar 10.000 sampai 12.000 lux daya pancarnya, dan memiliki dua mode low dan high beam. Juga kita mempergunakan relay tambahan ya. Relay tambahan ini gunanya memindahkan beban untuk switch di mobil, saklar di mobil untuk on off lampu dipindahkan ke relay ini. Karena standarnya dari bohlam lampu mobil yang ada ini 55 watt ya. Jadi kalau dua itu 110, sedangkan akan diganti menjadi low beamnya ini sekitar 60 watt, berarti 120, dan high beamnya 70-an ya. Jadi nanti ada 140 sampai 150, dan kekuatan dari relay ini adalah 80 ampere, artinya lebih dari cukup untuk 600 watt ya. Nah, ini headlampnya teman-teman. Headlampnya nanti kita copot, mika ini akan kita copot apa namanya, untuk memasang bilet ini ke dalam sini, dan itu harus dicopot dulu ya, pelan-pelan, yang penting bisa kita kerjakan dan hasilnya nanti memuaskan. Saksikan terus teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita akan mencoba membuka mika dari lampu ini ya. Saya mempergunakan solder angin ini. Nanti kita akan memanaskan bagian list pinggiran dari mika hitamnya. Jangan mika putihnya, karena kalau mika putihnya nanti bisa meleleh dan bisa patah kalau pas dicongkel dengan tangnya nanti. Nah, kita harus melakukan ini perlahan-lahan, tidak terlalu terburu-buru, bahkan sangat lahan, karena kita tidak mau merusak mika atau headlamp ini. Kita gunakan dua tang ini ya. Ini tang untuk mencongkel nanti. Yang satu lupa saya bersihkan ini. Ini solder anginnya kita keluarkan dulu supaya dia sudah bunyi. Maksud saya untuk menaikkan temperaturnya supaya nanti ketika disemprotkan anginnya sudah keluar panas. Oh iya, saya
mempergunakan suhu 400 derajat ya. Oke teman-teman, kita ambil dari yang bawah dulu ya. Kita ambil dari yang bawah dulu. Nah, bagian hitam ini yang kita panaskan, yang nantinya kita akan congkel. Anginnya akan saya tambah. Jadi dengan solder angin ini kita bisa mengukur temperatur juga kecepatan semburannya.
ya teman-teman, dia mulai terangkat ya, seperti itu. Jadi pelan-pelan, pelan-pelan. Nah seperti ini teman-teman, dia mulai terangkat. Jangan terlalu dipaksa karena ininya bisa patah. Kita harus terus bergeser, terus bergeser ke bagian sebelahnya. Jadi ini butuh kesabaran, tidak bisa buru-buru. Ini bagian tersulit memang saat membuka.
buka ya teman-teman. Matikan solder anginnya. Jadi kita membuka ini tanpa ada yang pecah. Sudah terbuka dan inilah dalamnya. Kita tinggal membuka apa yang namanya ini ya, pantulan reflektor dari bohlamnya yang harusnya keluar ke sana, dipantulkan untuk bisa dipantulkan pada reflektor ini. Nah, begitulah teman-teman cara membuka untuk mika lampu ini. Ini hati-hati teman-teman, bagian sini jangan kotor, dan ini tidak usah dibersihkan karena nanti kita bisa panaskan lagi lalu kita bisa tempel kembali. Jadi nggak perlu beli lemnya lagi karena ini sudah cukup, karena memang sifat dari lem ini bisa dipanaskan dan dipergunakan lagi, ya itulah teknologinya. Jadi kita bisa pergunakan kembali. Ya tinggal taruh di tempat yang tidak kena air, kena debu. Nah, nanti bagian luarnya bagaimana cara membuat dia bening, saya akan memvideokannya lagi. Nah, ini sudah terbuka. Untuk lampunya kita coba cari lampu biletnya. Oke teman-teman, ini proses untuk fitting atau penyetelan hasil sebelum ditutup mika lampunya. Ini sudah mulai naik, dia sudah mulai terpasang pada rumahnya ya, seperti ini, dan ini sebelahnya juga sudah mulai terpasang. Jadi proses fitting pada kendaraannya untuk menyetel tinggi rendah sesuai dengan kebutuhan standar cahaya lampu agar tidak menyilaukan pengguna yang lain. Kita tetap harus memperhatikan kenyamanan bersama ya. Nah, ini contohnya untuk hasil low beam. Wah, seperti ini. Kamera sampai tidak bisa menahan pantulan cahayanya. High beam. Jadi tidak ada delay. Begitu di high beam langsung naik, dia tidak ada delay. Dan ini demon eyes-nya saya pasang merah. Jadinya dia merah seperti ini. Demon eyes-nya. Kanan juga demon eyes-nya merah. Sebenarnya saya tidak suka dengan yang seperti itu, cuman saat pembelian sudah termasuk demon eyes-nya, jadi ya pasang aja deh daripada mubazir. Begitu teman-teman. Tinggal kita setting pada cuaca yang agak gelap ya, atau nanti bisa langsung dipasang mikanya sehingga bisa langsung dibereskan. Untuk fog lamp juga sudah terpasang, sudah oke, tinggal dipasang saja bempernya. Nah, ini satu sudah mulai terpasang teman-teman, sudah terpasang dan sudah di setel. Untuk ketinggian lampunya sudah dipasang kembali. Cara memasang ini sama seperti membuka, jadi harus dipanaskan kembali supaya lemnya itu mencair dan menutupi celah-celah gitu ya. Yang sebelah belum, nanti akan saya sertakan bagaimana memasang yang satu ini. Ini penampakan lampunya di dalam. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan memasang kembali. Setelah kita memasang lampu dan men-setting ketinggiannya, kita akan menyatukan kembali antara mika dan heatsink dari rumah lampunya ya. Caranya tetap sama teman-teman. Kita mempergunakan solder angin, lalu kita panaskan dulu ini bekas jejak-jejaknya, rekam jejaknya kita panaskan dulu supaya dia agak lembek dan kita bisa mendudukkan nantinya
dari mika lampu ini. Jadi kita memanaskan lemnya kembali ya. Jadi kita tidak usah mengganti lemnya dengan yang baru, kita gunakan lem yang lama lagi. Karena lem yang lama lagi ketika dipanaskan dia akan mencair kembali dan menutup kembali celah-celah yang ada. Tetap kita harus sabar teman-teman, tidak bisa buru-buru karena kita mengerjakannya secara manual, beda dengan pabrikasi yang menggunakan alat-alat. Dan saya hanya mengerjakannya sendiri saja, tidak ada bantuan siapapun, karena bantuan saya semuanya melakukan aktivitas mereka masing-masing.
kita akan segera menutup ini. Lintasan sudah bisa dilewati. Semoga tidak ada kendala yang berarti. Semuanya berjalan dengan baik. Pastikan semuanya sudah terpasang dengan baik ya teman-teman. Lampunya sudah disetel dengan baik. Lalu si posisi juga sudah oke semuanya, sehingga bisa dipasang. Terlihat mudah ya teman-teman, tapi harus dikerjakan dengan hati-hati dan sabar. Oke, setelah itu kita memasang kembali baut-bautnya agar nanti ketika kita panaskan kita kencangkan baut.
ketika dia meleleh di dalamnya, baut akan bisa lebih masuk, sehingga dia akan kembali rapat seperti pertama kali dipasang. Ini tadi yang nggak mau masuk, sekarang sudah mau masuk. Tambah sedikit lagi teman-teman, supaya dia akan lebih paten. Nah, beginilah seterusnya sampai melingkar penuh. Teman-teman harus lakukan dengan sabar dan teliti, sehingga dia akan kembali menutup dengan sempurna untuk mencegah air yang akan masuk ke dalam mika lampu. Ini pengetesan di jalan ya. Ini baru lampu fog lampnya saja. Dan ini bila dinyalakan lampu headlamp dari mobile. Seperti ini teman-teman. Ini kalau kata istri saya bilang, semut ngopi aja kelihatan ini di pinggir jalannya. Dan ini di high beamnya sampai di sana, dan ini hanya fog lamp, dan ini ini masih nyala low beamnya, ini mati, ini fog lamp teman-teman. Kalau ditambah dengan low beam seperti ini, tidak terlalu tinggi, jadi tidak menyilaukan lawan arah kita ya. Dan ini hasil pengetesannya seperti ini. Hasilnya sungguh di luar rata-rata, di atas ekspektasi saya, yang sangat-sangat memuaskan. Sekali lagi, ini kaca filmnya hanya 0, maksud saya 20% saja penyaring intensitas cahayanya. Tapi sudah seperti ini nyala terangnya ya. Kita akan perhatikan apa lawan arah kita memberikan tanda-tanda. Ya, sangat cukup untuk ketinggiannya sehingga tidak menyilaukan pengendara lain yang berlawanan arah. Karena motor di depan tidak melewati dari pantat penggunanya. Apabila sudah sampai di tas motor di depan, nah seperti lawan ini dia masangnya terlalu tinggi sehingga memantulkan cahaya yang bias.
Saya akan bandingkan sebentar dengan mobil standar pabrik ya. Apakah ada perbedaan atau tidak? Teman, ini tes hasil akhir. Kebetulan ada dua. Kita akan membandingkan mobil yang lebih baru. Ini dengan lampu standar pabrikan dan ini yang sudah di-upgrade ya. Ini menyala Demon Eyes-nya dibantu dengan lampu T di sebelah sininya. Kita akan mencoba hasilnya. Ini saya tampilkan dari sebelah luar ya, masih dari sebelah luar, dan ini akan saya nyalakan. Nah, ini nyalanya. Ini low beam, ini high beam, ini low beam, ini high beam. Saya pasang rendah saja, yang penting kepentingan pribadi bisa melihat dengan jelas. Dan ini kalau tampilan dengan kaca 20%. Oke Pak, sebelah sana nyalain Pak. Nah, dari sana sudah menyala ya. Nih, di sana tuh sudah menyala ya lampunya. Tapi tidak sama sekali tidak terlihat yang sebelah. Lampu pabrikannya tertutup. Nah, begitu teman-teman, hasilnya sangat memuaskan dengan upgrade lampu mempergunakan Phoenix VR3 Dual Prisma yang sudah kita lihat bersama hasilnya. Ini untuk ininya ya, untuk lampu utamanya, dan di bawahnya akan kita tes untuk lampu dari ininya ya, fog lampnya. Nah, ini lampu fog lampnya. Ini lampu fog lampnya bisa ada 3 warna, ini putih, ini kuning, ini warm white, dan inilah hasilnya. Jadi upgrade dari lampu mobil ini sangat memuaskan, tinggal kita cek saja nanti. Demikian. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Ini adalah upgrade dari fog lampnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Video yang dibuat secara sederhana dan langsung tanpa diedit. Salam manis dari Yankee Bravo Whiskey 73.